Pagi hari ini sekali lagi kita akan belajar tentang yang namanya belas kasihan. Saya pelajari belas kasihan ini diambil dari kata splagchnizomai. Asal katanya splagnon yang berarti usus atau di bagian bawah perut atau hati. Waktu saya baca ini, Roh Kudus berkata begini, belas kasihan adalah sesuatu tindakan nyata yang dierami bersama rohnya. Belas kasihan datangnya dari inisiatif dari Tuhan sendiri. Dia yang mencurahkan itu atas hidup setiap kita. Amin. Kalau kita cek di Alkitab ada 12 kali kata ini diucapkan. Tapi dari 12 kali pengucapan tentang belas kasihan, 11 kalinya bicara tentang pribadi, dari pribadi Tuhan. Hanya satu yang itu dari kegiatan manusia yang waktu ada orang Samaria yang baik hati menolong orang yang dirampok, yang habis dirampok. Ya, tapi selebihnya 11 ayat lainnya bicara tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri. Pagi hari ini izinkan rohnya bergerak. Sabtu kemarin pulang dari Mahanaim udah sore, sampai ke rumah saya bilang gini, Tuhan pengen banget ngobrol dengan Engkau. Tiba-tiba saya lihat ruangan kamar saya itu tiba-tiba berganti suasananya. Saya tahu dia hadir. Tiba-tiba ada yang ditembusi di dalam saya. Saya bilang kalau kau dapati ada banyak yang mati Tuhan di dalam ini. Saya ingat kata-kata ibu waktu kita rapat pemimpin. Ibu bilang begini, tolongi pemimpinmu. Atau kalian kalau sudah kalian sekian waktu ini membereskan, memotongi semua akar tanah pohon orang lain. Mari datang ke Tuhan, bereskan dirimu sendiri. Malam itu saya datang ke Tuhan, Tuhan. Bapak Ibu, saya ini bukan orang yang gampang bicara tentang keadaan diri saya. Ya. Tapi saya ini udah 2 minggu sebenarnya di bagian kepala saya ini itu kayak kayu. Ya, sakit banget. Saya udah sampai ngurut berkali-kali, nggak hilang. Saya baca di grup dia bilang gini, ada sebuah kayak roh yang ngikutin. Ya, saya nanya ke Tuhan, Tuhan ini saya udah cek darah, cek ini semuanya, semua baik. Bahkan saya ikut donor, semua baik. Ini apa ya Tuhan? Kok udah 2 minggu sakit banget kayak kayu di sini, sakit banget Bapak Ibu. Setiap kali saya angkat tangan begini, itu kayak ada yang separoh gitu. Tapi yang ajaibnya, Sabtu kemarin selesai saya saat teduh, saya cek badan saya semuanya, saya gini-gini kan. Saya kaget tiba-tiba kayu yang ada di belakang saya itu hilang begitu saja. Hadirat Tuhan bisa menyembuhkan setiap kita, amin. Hari-hari ini waktu kita dapati kita mungkin gak berdetak lagi, berdenyut lagi. Atau mungkin banyak aktivitas yang membuat kita bahkan masuk bersama dengan dia. Malam itu mungkin saya salah satunya. Sibuk ngelayanin orang, ya bersihin, potongin semuanya. Gak sadar ada yang ngikutin. Tapi malam hari itu saya bersyukur banget. Saya cari-cari lagi, mana ya kayu yang di belakang saya. Ya, saya langsung berdiri, saya bilang yes, di hadirat Tuhan terjadi pemulihan. Amin Bapak Ibu. Saya sangat percaya di hadiratnya tersedia seluruh perbendaharaan. Kita mau apa? Tapi biarkan yang dari Tuhan dierami bersama dengan rohnya. Yang pertama kita mau belajar belas kasihan. Tuhan bicara belas kasihan itu bicara seiring dengan komitmen. Izinkan kita membaca dalam Matius 14 ayat 12 sampai 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu.
Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat itu sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dalam perikop ini, kalau Bapak Ibu nanti bisa pelajari, sebenarnya ada 3 hal yang terjadi setelah saya lihat. Ternyata yang pertama, hari itu keadaan Yesus, dia sangat sedih karena mendengar Yohanes Pembaptis, orang yang dikasihinya, itu meninggal, mati. Lalu dia pengen, Tuhan mau punya waktu menyendiri, ya, mengasingkan diri. Tetapi waktu dia mau mengasingkan diri, tetap ada banyak orang, bahkan ayat tadi mencatat, bahkan dari darat, dari kota-kota mereka datang mau bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, keadaan Yesus saat itu, dia diikuti oleh banyak orang, sehingga menyulitkan dia bergerak. Sementara hari itu, ya saat itu, pemerintahan Romawi sedang tertuju kepada kumpulan-kumpulan orang, ya, untuk mencegah terjadi pemberontakan demi pemberontakan lagi pada masa itu. Yang ketiga, setelah mengalami banyak perjalanan dalam kemanusiaannya, Yesus mungkin merasa lelah dan butuh waktu untuk sendiri. Dari perikop ini Bapak Ibu, Roh Kudus mulai ngajarin saya. Waktu belas kasihan turun, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ibu sering bilang gini ke kita, enggak penting perasaanku, yang penting perasaanmu Tuhan. Waktu saya ucapkan itu di sini tuh kayak, iya ya, enggak gampang ya untuk bilang yang penting perasaanmu. Bukankah seringkali yang kita pentingkan perasaan kita, pengaduan kita. Tapi hari ini mari kita pegang perut kita Bapak Ibu. Pegang perut atau hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, biarkan denyut, biarkan detakmu kembali bergerak dalam hidup setiap kami. Biar rohmu mengerami semua yang ilahi yang sedang engkau taruhkan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kedua Bapak Ibu, bahkan di ayat 18-19 Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Ya, ceritanya hari itu terjadi mujizat. Belas kasihan berjalan seiring dengan komitmen kita. Dan waktu komitmen kita dengan Tuhan lebih kuat dari apapun, itu akan membuat mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban terjadi. Amin. Impossible is nothing. Karena apa? Karena kita bergerak bersama dengan rohnya. Yang kedua Bapak Ibu, saya selesaikan dengan cepat. Belas kasihan. Ya. Belas kasihan artinya kita memiutangi Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Belas kasihan itu membawa kita mengalami hal-hal yang terjadi di tempat itu. Mungkin di tempat itu sedang ada yang namanya
ketertolakan, hal-hal yang menyakitkan, kehancuran, kekurangan. Belas kasihan membuat kita bisa menangis bersama dengan orang menangis. Artinya kita seperti Alkitab mencatat, Tuhan bisa merasakan apa yang kita alami. Dan waktu dia menaruhkan belas kasihan di dalam hidup kita, kita juga punya cara pandang yang sama dengan orang-orang lain. Melihat orang, melihat jiwa-jiwa dengan cara Tuhan memandang. Belas kasihan bukan sebuah yang harus dilakukan dengan perintah, tapi kita turun langsung menyentuh setiap jiwa-jiwa. Belas kasihan yang ada ditaruhkan Tuhan menggerakkan kita untuk menyentuh setiap orang demi orang, demi jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kita akan bergerak ke provinsi, kita akan bergerak ke bangsa-bangsa. Hari ini biar kita terima satu senjata ilahi lagi yang diperbaharui, yang makin diperkuat, namanya belas kasihan. Kita enggak gerak hanya karena ada 70-an negara yang harus kita kerjakan. 38 provinsi yang harus kita duduki. Tapi kita mau berkata, I just want to be where you are. Kita hanya mau ada di mana Tuhan ada. Sebab belas kasihan itu menghasilkan sebuah movement. Amin. Matius 25 ayat 38 sampai 40 ada satu cerita di Alkitab itu berkata, waktu orang-orang bertanya, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan. Bapak Ibu tahu cerita itu? Tapi di ayat selanjutnya, raja itu menjawab, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Belas kasihan menuntut kita, ya, membawa kita melakukan hal-hal yang berguna, berdampak untuk orang lain. Bapak Ibu, kami ya dari Menara Doa, ya, dari setiap persekutuan doa yang ditudungi oleh Menara Doa, kami bergerak minimal 2 kali sebulan. Ya. Saya 2 kali, nanti tim lain 2 kali, yang lain tim 2 kali, minimal 2 kali. Jadi sebenarnya ada, bisa dibilang ada 6-8 kali satu bulan kami bergerak ke jalan-jalan. Kami sering pulang malam, ya. Satu kali Bapak Ibu saya cerita, saya nggak pernah lupa kejadian itu. Satu kali saya tendang Bapak Ibu, apa itu namanya, karung plastik. Saya tendang Bapak Ibu, saya buat gini. Saya pikir itu sampah, saya mau masukkan ke tempat sampah. Satu hari saya nanya gini ke bapak saya. Karena bapak saya ini pendeta dan setiap kali dia pulang Bapak Ibu dari pelayanan, dari mana, bapak saya itu pulang bawa sawi, bawa tomat, bawa yang gitu-gitu. Jadi saya berpikir ini, aduh pendeta kok hidupnya gak ada kaya-kayanya ya. Kok pulang bawa tomat, pulang bawa ini. Tapi besok uang sekolah anak tetap harus dibayar dan saya lihat pergumulan demi pergumulan. Bapak saya tidak pernah mau kalau diutus ke kota besar. Dia bilang panggilan saya, ya hari ini kita sebut begitu, calling saya, destiny saya adalah pedesaan. Jadi dia lebih memilih menyentuh orang-orang di bawah. Saya ngerti sekarang kenapa saya masuk Mahanaim. Ada DNA-nya, ada garis merahnya, ada tali merahnya yang membawa terhubung, bahkan bersahutan terus dengan Tuhan. Ya.
Hari itu saya bilang ke papa saya nggak akan pernah mau jadi hamba Tuhan. Kere jadi hamba Tuhan, miskin. Ya. Tapi hari itu saya tahu papa saya berkata gini, tidak, papa nggak miskin, papa kaya. Setiap hari papa melayani, bersentuhan dengan jiwa-jiwa dan itu adalah sebuah kekayaan. Ya. Pengertian demi pengertian diturunkan, akhirnya saya berkata yes. Malam itu saya lihat satu bapak, ya saya tendang begini, Bapak Ibu saya tendang. Saya tendang karungnya gerak, saya yang lompat. Saya pikir ular atau apa, saya lompat. Terus saya, gitu kan dari dalam. Terus saya bilang, loh ada orang. Saya pikir hasil mutilasi. Saya hati-hati juga, saya coba gini. Aduh nanti saya pegang ada tanda tangannya gitu ya, ada sidik jari. Ya, waktu saya mau deketin, aduh, tapi Roh Kudus di sini bilang buka, saya buka. Hari itu udah agak-agak gerimis Bapak Ibu, ya udah mau jam 11-an malam. Ya. Tapi biasanya pulang itu jam 12 ya dari jalanan. Ya. Buka, ada bapak, badannya luka Bapak Ibu, luka sebelah sini. Gitu saya lihat Tuhan, saya bilang Pak, kenapa di sini tidurnya? Dia bilang, enggak ada tempat tidur. Saya udah ngantuk. Ya. Lalu hari itu Tuhan gerakan kami bawa selimut-selimut. Ya, kami bawa selimut. Lalu saya bilang, Pak, ayo Pak bangun, Pak bangun. Bangunkan. Ini ya luka Bapak Ibu, luka. Ya. Lalu kami bergerak dengan tim. Ya. Suami saya dan timnya mulai ambil tisu, ambil apa. Itu dia dilap kotorannya. Bapaknya mulai nangis. Terus kami kasih 1 bungkus nasi. Terus waktu kami udah layani, udah doakan, udah semuanya. Kami balik badan Bapak Ibu. Kami balik badan. Terus nggak tahu kenapa di sini nih. Lihat sebentar ke belakang. Saya lihat itu nasinya dimakan setengah terus ditinggalin setengah. Saya bilang Pak kenapa ditinggalin? Siapa tahu besok pagi nggak dapat rezeki ini untuk besok pagi. Makin meleleh hati saya. Saya bilang Pak nggak usah, ini dihabiskan saja. Saya ambil lagi dari mobil, saya kasih lagi Bapak lebih. Ya. Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Hari itu apa yang terjadi selanjutnya dengan hidupnya. Tapi satu hal yang saya percaya, Roh Kudus akan terus mengejar, menyerbu hidupnya. Dan satu hari semua keilahian, semua yang baik, semua yang ajaib yang dia terima malam hari itu. Ya, karena hari itu saya bilang gini, kami ini akan mendoakan dan kami nyata-nyata akan berkata, kami mendoakan pakai nama Tuhan Yesus. Apakah Bapak mau? Bapaknya bilang, ya kalau udah keadaan begitu Bapak Ibu gak ada pilihan lagi, benar ya. Langsung. Dan kami bergerak lagi. Setiap kali kami melakukan ini, hati saya gak kuat. Saya bilang Tuhan, betapa banyaknya orang yang memerlukan sentuhan-Mu. Ya, saya menyatakan firman Tuhan, dibangun pasukan, khotbah dan lain-lain. Ya, kita gerak mendoakan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi hari itu, Tuhan izinkan. Kemarin ya beberapa waktu yang lalu saya diizinkan Tuhan membaptis beberapa orang. Ya, salah satunya saya ceritakan. Anak ini udah lama terpuruk banget, terpuruk semua keadaannya dan maaf. Katanya saya dengar info udah 2 kali mau coba ngabisin hidupnya. Tapi kemarin saya bilang begini, Tuhan kasih saya waktu kesempatan untuk memeluk anak-anak ini. Ada 7 wanita ini datang. Maaf Bapak Ibu, semuanya hasil yang dilecehkan omnya, diperkosa, disekian, semuanya. Hari itu saya bilang ke mereka, saya gak punya banyak. Saya hanya mau peluk kalian satu persatu.
Tuhan bilang kasih mereka nginep di hotel. Waktu saya tanya, kalian udah pernah nginep di hotel? Enggak, enak ya hidup tinggal di hotel. Ya, mereka itu ternyata belum pernah nikmati. Ya, saya pesenin catering, saya bilang makan. Karena Tuhan bilang layani mereka. Ya. Sekedar info, berapa minggu yang lalu ulang tahun saya. Ya, di ulang tahun itu saya pengen ngasih sesuatu untuk Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini menyenangkan hatimu, aku lakukan Tuhan. Saya cerita ini Bapak Ibu, saya mau bilang, waktu belas kasihan diturunkan atas hidup kita, gak ada yang bisa mencegah kita untuk bergerak. Amin. Dan bahkan waktu kita bergerak, rohnya pun bergerak bersama dengan kita. Saya percaya, sangat percaya. Ya. Saya ingat banget hari itu kami pertemuan imam. Ibu Paeli bilang begini, saya gak pernah tuh lihat orang yang mengadopsi provinsi bangsa-bangsa jadi kere. Ya. Bahkan waktu kita mengadopsi, berani mengadopsi. Ya. Karena apa? Nggak mungkin ada helikopter berlandas kalau nggak ada helipad. Nggak mungkin ada dasar untuk Tuhan memberkati kita kalau kita nggak perlu itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita perlunya cuma 3 juta sebulan, landasannya ya seperti itu, maka ya seperti itu yang turun. Tapi semakin banyak yang kita perlukan, saya percaya bukan hanya helipad, bahkan ya, bandara udara, bahkan apa? Ya, lahan seluas-luasnya akan diberikan kepada kita. Pagi hari ini, izinkan rohnya bicara, biarkan belas kasihannya menyerbu setiap hidup kita kembali. Amin, Bapak Ibu. Belas kasihan adalah bukti kasih yang dari Tuhan. Hari pejamkan mata kita dan kita mulai bertanya, kapan ya Tuhan? Terakhir kali hatiku ini berdenyut sangat kencang, sangat kuat. Waktu mendengar kata lawatan, setiap hari lawatan, tuaian jiwa-jiwa.